Oke, ngomong-ngomong di podcast Una sendiri nih ya Mas Aziz. Kan Mas Aziz tadi dibilang sebagai editor. Editor, gitu. betul. Coba dong, kita juga kepo banget ya sobat. Gimana sih rasanya jadi editor di podcast Unes? Mungkin boleh nih kalau Mas Aziz mau nyampein suka dukanya atau sebel-sebelnya gitu. Jadi memang dari awal saya itu diminta Hai Sobat Unes, jumpa lagi kita di Podcast Unes. Kali ini bersama aku Nida, dan kali ini episode Podcast Unes berbeda dong dari episode-episode sebelumnya. Dan Sobat, tahu nggak sih kalau barusan banget nih Podcast Unes itu baru meraih pencapaian luar biasa karena channel YouTube Podcast Unes baru aja meraih 1000 subscriber. Yeay! Jadi untuk itu kali ini kita akan mengundang tim-tim di balik kesuksesan podcast Unes. Langsung aja kali ya, karena udah pasti pada penasaran. Langsung aja ya sobat, ini dia ada dari Jeng Jeng. halo. Halo, ini mau kenal sendiri apa mau dikenalin? Kenalan sendiri nggak boleh. Oke, mandiri banget ya Mas ya? Iya. Selalu sendiri juga nggak? Enggak sih. Oh enggak, oke baik. Boleh dong kenalan dong. Halo Sobat Unes, perkenalkan nama asli saya ABD spasi Aziz. Itu memang dari akte, tapi kalau nama sosmed itu lebih ke Abdul Aziz Ahwan. Karena kalau Abdul Aziz itu memang udah terlalu sangat pasaran, makanya saya menyisipkan nama orang tua saya. Ahwan itu nama orang tua saya. Jadi kalau kalian manggil saya Ahwan, berarti kamu manggil orang tua saya itu. Waduh, calonnya mertuanya siapa? Udah ada belum? Adalah. Aduh, ini jangan ngomongin ke situ dulu ya. Nanti di belakang aja kalau itu. Kalau nama tadi kan ada nama akte, terus nama panggilan, nama apa namanya? Nama panggung ya. Sosmed, nama panggung lah ya. Kalau nama malam ada nggak? Nama malam nggak ada sih. Azizah gitu kali. Malam tetap cowok kok. Oh, tetap cowok. Oke, aman ya sobat berarti ya. Nah, sobat nih ya perlu diketahui Cailah, ini Mas Aziz ini merupakan salah satu tim yang keren banget dari podcast Unes gitu ya. Dia adalah seorang editor, ya kan? Ya, hanya editor sih. Oh, hanya editor. Konten kreator juga nggak sih? Ya, sebelum saya gabung di podcast Unes, saya sudah membangun channel saya sendiri juga sih kebetulan. Oh, jadi Mas Aziz ini selain jadi editornya podcast Unes, tapi Mas Aziz itu juga punya channel YouTube sendiri. Channel YouTube sendiri. Yeah. Boleh dong sobat Unes ini dikasih tahu. Siapa tahu nanti habis ini dikepoin tuh sama sobat Unes dan subscribe-nya juga naik. Oke, jadi sebelum saya gabung ke podcast Unes itu saya juga udah main YouTube itu kurang lebih 4 tahun lah. Jadi saya masuk Unes, saya juga bikin channel YouTube di sana juga. Jadi kurang lebih 4 tahun saya sudah membangun channel YouTube dan sesuai nama yang tadi Abdul Aziz Ahwan. Berarti itu channelnya itu tentang apa? Jadi kalau channel YouTube saya itu karena saya lebih suka ngulik tentang teknologi, utamanya tentang tutorial. Jadi saya dulu kan belajar sesuatu itu seringnya otodidak. Jadi saya belajari dulu, tapi kok saya pikir kalau suatu saat saya lupa, masa saya harus mencari lagi. Makanya saya merecreate sesuai yang saya pahami dengan cara saya. Makanya tujuan awal saya nge-YouTube itu adalah untuk menyimpan arsip atau mengarsipkan video-video yang telah saya pelajari biar saya nggak lupa gitu. Jadi kalau suatu saat lupa, saya tinggal pergi aja ke YouTube saya sendiri. Tapi lambat laun kok banyak juga dari teman-teman yang terbantu dengan konten saya meskipun ya apa adanya lah gitu. Wow, jadi ini emang bermula awalnya tuh untuk Mas Aziz sendiri ya? Iya, awalnya memang ya untuk tujuan saya sendiri. Contohnya konten pertama saya itu lebih ke cara membuat halaman yang berbeda di Microsoft Word. Itu kan pengetahuan yang sangat umum, tapi itu saya pelajari dulu, saya lihat tutorial orang lain, oh gini caranya. Saya recreate ulang dengan cara saya sendiri. Tentunya bukan re-upload ya, bukan ya. Jadi saya membuat lagi dengan bahasa saya sendiri, upload saja deh. Ya saya bodo amat mau orang nonton silakan, tapi ya tujuan saya ketika saya masih butuh tentang itu, saya tinggal kembali ke YouTube saya gitu aja sih. Oke, berawal untuk diri sendiri tapi juga bermanfaat buat orang lain. Jadi ini buat sobat Unes nih yang mungkin butuh tutorial gitu ya. Iya. Mungkin tadi yang dibilang cara bikin halaman, dan jujur nih aku tuh juga masih kesusahan banget loh buat bikin halaman yang berbeda gitu. Emang agak susah sih itu, ya butuh
butuh pemahaman yang lebih mendalam sih. Oke, nanti setelah ini juga aku bakal nonton deh ya YouTube-nya Mas Aziz ya. Ya boleh deh, silakan. Oke, ngomong-ngomong di podcast Unas sendiri nih ya Mas Aziz, kan Mas Aziz tadi dibilang sebagai editor Editor, gitu. betul. Coba dong, kita juga kepo banget ya sobat, gimana sih rasanya jadi editor di podcast Unas? Mungkin boleh nih kalau Mas Aziz mau nyampein suka dukanya atau sebel-sebelnya gitu. Jadi memang dari awal saya itu diminta gabung ke podcast Unes sebagai video editor ya. Sesuai namanya, video editor ya tugasnya adalah menyunting atau mengedit video mentah supaya siap untuk ditonton di YouTube. Nah, dari awal gabung saya tentunya harus adaptasi ya. Pertama dari videonya, karena kan biasanya saya mengedit video saya sendiri ya, bukan video orang lain. Meskipun ya beberapa kali saya sering juga mendapat tugas untuk mengedit video dosen, baik itu video penelitian, pengabdian, dan lain sebagainya. Terus juga dulu sering kali saya itu dapat tugasnya untuk mengedit video, utamanya video media pembelajaran ya, baik itu tutorial, ya seringnya tutorial lah. Jadi awal saya harus adaptasi nih, style video tutorial sama style video podcast kan tentu agak beda ya. Dari situ saya pelajari, saya melihat beberapa podcast yang ada di YouTube, kemudian saya mulai adaptasi di sana. Nah, setelah itu ya selanjutnya saya harus adaptasi tentang software ya. Jadi komponen utama dalam mengedit video kan tentunya ada software ya. Software yang saya gunakan itu kebetulan berbeda dengan software yang ada di podcast UNES. Saya perlu nih adaptasi. Meskipun ya software yang digunakan di podcast UNES juga sebelumnya sudah pernah saya gunakan. Dari situ saya ya adaptasi paling ya sehari lah bisa adaptasi, karena ya yang basicnya software kan semuanya sama ya. Kalau video editor hanya cutting, kemudian hanya menambahin musik, nambahin elemen-elemen yang lain, itu aja sih. Oke, berarti kan banyak banget manfaat dan jadi bisa belajar banyak gitu ya, Iya, dari bisa banget itu. jadi editor podcast UNES. Tadi kan kelihatannya tuh masih baik-baiknya banget nih. Boleh dong dikasih tahu nggak enaknya jadi timnya podcast UNES, misalkan capek harus kejar tayang atau apa? Boleh dong dikasih tahu. Untuk nggak enaknya ya bukan nggak enak sih, tapi ya memang karena ini baru bagi saya ya, utamanya tentang bagaimana cara menyuting, bagaimana cara mengatur host yang belibet gitu. Oh, saya merasakan juga ternyata gini ya, cutting itu ketika hostnya banyak salah, banyak typo di ucapan itu ya. Saya sebagai editor itu mendengarkan kan jadi harus bolak-balik ya, apalagi kalau videonya durasinya agak panjang, tentu di telinga itu apalagi pakai headphone kan, biasanya saya pakai headset itu di sini agak sakit juga. Jadi ya mau nggak mau itu sih, tapi ya gimana lagi, memang job utamanya kan harus begitu. Kemudian paling ya istilahnya di manajemen filenya sih. Jadi saya mencoba menerapkan apa yang saya lakukan di manajemen penamaan file di folder proyek saya sendiri itu di proyek podcast juga. Jadi saya selalu upload itu di drive, jadi supaya tidak terjadi kehilangan file di suatu hari. Makanya saya mulai nih nerapin manajemen penamaannya itu sesuai yang saya terapkan di laptop saya sendiri. Mulai dari awalnya itu berarti format tahun, bulan, sama tanggal, kemudian nama filenya, dan saya kelompokkan berdasarkan aset, kemudian berdasarkan sound effect, berdasarkan grafik, dan lain sebagainya itu sih. Oke, itu kan tadi gak enaknya buat Mas Aziz ketika ngedit, dimana kalau ada belibet Mas Aziz yang pusing juga gitu ya. Kalau ngomong-ngomong soal teman-teman tim podcast UNES yang lain, gimana sih Mas Aziz akhirnya bisa beradaptasi, atau boleh dong dikasih tahu ke podcast UNES, mungkin ada tim podcast UNES yang mungkin agak galak atau agak gimana gitu. Oke, jadi untuk tim sendiri saya sangat antusias. Jadi dari awal saya masuk hari pertama itu saya mulai dikenalin nih ke tim-tim yang lain, karena kan di sini juga nggak hanya tim podcast ya, ada tim-tim yang lain juga. Jadi dari awal saya merasa juga orang-orangnya sangat welcome ya. Jadi ya mau berbagi lah. Jadi mau juga istilahnya bayi baru lahir kan ya, belum tahu apa-apa tentang lingkungan ini, kantor ini. Jadi ya memang saya diajari banyak nih dari situ. Jadi sejauh ini sih ya
saya sangat senang sih, jadi orang-orangnya juga sangat welcome sih. Aduh, ini kira-kira Mas Aziz tuh peres-peres gitu nggak ya? Karena ini kan di on cam nih, di depan kamera. Kamu nggak usah takut gitu loh Mas, kalau misalnya mau nyatain unek-unek gitu kan. Walaupun ini di depan-depan kita nih ada timnya. Memang enggak sih ya, memang ya enggak. secara itu memang enggak sih ya. Ya berarti emang itu dari dalam hati. Dari dalam emang banget. pada welcome itu buat tim podcast UNES. Emang keren banget ya berarti Keren ya. sih. Ngomong-ngomong soal pengelolaan podcast UNES nih, ada nggak sih tips and trick nih dari Mas Aziz buat pengelolaan podcast UNES? Untuk tips dan triknya sih ya apa ya, jadi saya hanya menerapkan apa yang sudah pernah saya lakukan di channel YouTube saya sendiri ya. Jadi ini memang secara subscriber memang ini juga organik ya, jadi kita nggak main beli subscriber dan sebagainya, kita memang organik. Dan sebelum saya gabung ke podcast UNES memang saya lihat subscribernya juga udah cukup banyak ya. Itu waktu itu saya gabung 700, kemudian saya gabung itu 2 minggu kemudiannya lah tembus ke 1.100-an lah. Wow, ini bisa dibilang juga nih karena Iya. kehadiran Untuk- Mas Aziz terus ya, jadi 1.000. Enggak juga sih. Oh, Jadi enggak ini juga. memang apa ya, kekuatan dari tim juga sih, kesulitan dari tim. Jadi kan untuk kenaikan subscriber ini kan juga enggak pure dari seorang editor Iya, ya. betul. Jadi kan editor kan hanya di balik layar. Jadi kan di balik layar yang lain kan juga ada director, kemudian scriptwriter, kemudian ada apa yang mixer, kemudian ada lah yang lain lah, banyak banget soalnya. Host juga nggak nih? Host juga sih. Mungkin juga Harus faktor disebut dong ya kan? mungkin juga karena faktor hostnya yang ada yang favorit makanya banyak yang nonton, itu juga sih mungkin. Oke. Tadi aku tertarik banget nih sama perkataan yang dibilang sama Mas Aziz. Kalau pengelolaan di podcast ini tuh organik. Berarti itu nggak cuma pupuk aja yang organik Ya ya? nggak cuma pupuk aja dong, jadi pengelolaan organik juga terjadi di podcast UNES ya. Jadi organik itu ya memang terjadi secara semestinya dan tidak dengan cara yang ilegal tentunya ya gitu. Oh, terus tadi yang nggak beli subscriber. Nggak beli itu, nggak beli. Oke, berarti kayak alami, yang Alami, alami iya. gitu. Kalau mau subscribe ya subscribe silakan, kalau enggak ya silakan gitu. Nah, ini kan Mas Aziz kan berarti sekarang ngelola podcast UNES sama juga ngelola di YouTube pribadi. Betul. Boleh dong dikasih tahu ke Sobat UNES gimana sih cara membatasi gitu, biar maksudnya kan kalau podcast UNES tuh punya nyawa sendiri nih. Iya. Dan di YouTube-nya Mas Aziz juga punya nyawa sendiri sih. Gimana sih cara membatasi ketika Mas Aziz tuh ngedit atau bikin konten di YouTube sendiri, sama ngebatasin ketika harus ngedit di podcast UNES? Oke, jadi saya sekarang juga nggak cuma ngedit di podcast ya. Sebelumnya memang saya sudah ngedit di YouTube saya sendiri ya. Selain itu juga saya juga sering diminta tolong untuk ngedit ke kontennya dosen ya. Jadi apalagi ini kan masa pembelajaran jarak jauh ya. PJJ itu dosen yang istilahnya membuat media untuk mahasiswanya itu ya, mau nggak mau mereka harus bikin video, dan saya sering kali diminta tolong untuk mengeditkan videonya. Jadi untuk membatasi style podcast, style saya sendiri dengan style yang ada di konten dosen, saya memang ya tentunya harus memisahkan ya antara file aset saya, kemudian file aset podcast, dan file aset lainnya. Jadi secara style ya memang sudah beda ya, karena kalau style saya kan style video tutorial yang intinya itu ya nggak jauh beda kayak ketika mengajar di kelas ya. Jadi ada intro, apalagi saya sebagai calon guru ya, kan saya basicnya memang pendidikan, jadi saya sudah diajarkan bagaimana cara membuka pelajaran, bagaimana memberi isi, kemudian bagaimana cara menutup ya. Kalau konten saya nggak jauh beda terkait dengan itulah, ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Kemudian kalau podcast ya dia kan lebih ke apa ya, lebih ke talk aktif ya, jadi lebih ke ngobrol biasa lah ya, ngobrol santai gitu. Ngobrol gitu ya. Iya, lebih ke ngobrol. Jadi kalau podcast sih saya lebih menekankan ke audionya. Jadi memang setelah file raw-nya itu jadi, tentunya harus masuk ke audio processing, dan tentunya saya harus mengurangi lah, menghilangkan kan tentu nggak mudah ya. Jadi saya tentunya harus mengurangi noise. Noise itu semacam apa ya, bunyi-bunyi yang tidak diinginkan di audionya itu. Jadi tentunya saya harus mengurangi itu. Karena kan podcast itu kan marwah utamanya kan adalah audio, makanya saya lebih menekankan di audionya sih gitu. Oke, tadi agak susah ya menghilangkan noise gitu Noise ya. gitu. Kalau menghilangkan rasa, itu juga susah sih. oke, susah juga ya, Susah. pernah. Oke, nah
Terus nih aku mau nanya nih, enakan kerja sendiri atau kerja sama tim sih? Kalau enakan ya tentunya enak, ada plus minusnya ya. Kalau tim ya tentunya kita jadi bebannya atau beban kerjanya kan lebih lebih sedikit ya. Ya bukan sedikit juga sih, lebih Bisa lebih dibagi gitu lebih ya. dibagi lah ya, ada eh pembagiannya lah. Jadi kalau di tim ketika saya sebagai video editor ya saya fokus di video editor, tapi ketika di YouTube saya sendiri ya apa-apa semuanya harus saya sendiri lah ya. Jadi mulai dari scripting, jadi tentunya sebelum masuk tahap produksi ada namanya praproduksi yang saya harus memproduksi skripnya. Jadi apa yang akan saya ucapkan itu setidaknya ada poin-poinnya. Jadi biar ketika nanti rekaman itu nggak belibet lah ya, itu ada di praproduksi. Kemudian praproduksi yang lain ada tentunya harus nyiapin alat lah ya. Setidaknya kalau saya ya berarti harus nyiapin mikrofon sendiri gitu ya. Kemudian kalau pasca produksi saya harus ngedit sendiri juga ya. Jadi saya nggak punya editor karena saya belum belum mampu untuk membayar editor. Jadi apa-apa ya dilakukan saya sendiri. Tapi kalau di podcast UNES kan memang udah tim-tim nih. Jadi ada tim produksi, kemudian ada tim scripting dan lain-lain. Dan saya kan hanya fokus di video editor. Jadi agak lebih itu sih, lebih enak lah ya. Berarti lebih enak kerja tim gitu ya. Ya lebih enak tim sih. Dan pastinya juga banyak banget yang dipelajari dari tim podcast UNES yang lain dong. Banyak banget sih. Memang di sini saya benar-benar belajar di dunia nyatanya benar ya. Betul. Jadi apa yang saya alami sebelumnya kan itu self work ya. Jadi kerja sendiri, semuanya sendiri. Kalau ini kan lebih ke tim ya. Jadi saya mempelajari bagaimana cara adaptasi dengan orang lain, kemudian saya bertemu dengan banyak orang ya. Saya banyak belajar sih di sana. Oh, keren banget nih ya dari Mas Aziz. Jadi banyak banget pengalaman yang bisa didapat nih ya. Berawal dari punya YouTube sendiri, jadi konten creator untuk channel sendiri, dan akhirnya juga sekarang nih jadi editor podcast UNES. Tentunya banyak banget nih yang bisa dipelajari dari Mas Aziz. Boleh dong sebelum ditutup nih Mas Aziz kasih pesan-pesan nih buat Sobat UNES. Siapa tahu nih ada Sobat UNES yang pengen jadi content creator atau pengen jadi editor. Nah, ini dia orangnya yang bisa memberikan pesan-pesan. Langsung aja. Oke, mungkin kurang lebih pesannya yang penting itu ya mulai aja dulu ya. Jadi lebih baik menyesal bikin daripada keduluan orang lain, atau menyesal nggak bikin. Ya bikinlah. Jadi pelajarilah apa yang menjadi yang ada di luar zona kamu. Misalnya kayak saya kan basicnya pendidikan matematika ya, yang basicnya itu lebih ke perhitung-hitungan, kemudian bagaimana cara mengajarkan matematika. Tapi saya memang dari SMA kan suka mempelajari hal lain seperti fotografi, kemudian jurnalistik. Saya juga pernah ada di sana juga. Jadi ya pelajarilah apa yang ada di luar zona kamu, barangkali itu yang bisa menjadi apa ya passion kamu. Itu aja sih. Ya, jadi yang terpenting itu adalah mulai dulu ya, Mulai dan dulu. berani keluar dari zona nyaman. Ya, makasih ya buat Mas Aziz atas Oke, waktu sama-sama. buat ngobrol-ngobrolnya. Banyak banget nih ya sobat yang bisa kita ambil, yang bisa Sobat UNES pelajari juga nih dari Mas Aziz. Dan tentunya buat Sobat UNES yang pengen jadi editor, tonton video ini ya. Oke, jangan lupa terus ikutin video-video kita di podcast UNES ya, di YouTube channelnya. Jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita di podcast UNES. Dan boleh tuh kamu dengerin podcast-podcast kita di Spotify. Oke, akhirnya aku harus pamit ya. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih dan bye-bye.